Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah kalimat negatif. Nah, jadi di sini kalian akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat negatif di dalam bahasa Korea. Kalimat negatif bisa kalian temui di dalam tenses, entah itu present, past, dan juga future. Nah, jadi di video ini kalian akan belajar bagaimana caranya membuat kalimat negatif di dalam tenses present, past, dan juga future. Kita langsung saja. Yang pertama, mari kita lihat dulu apa itu kalimat negatif. Nah, jadi kalimat negatif merupakan kalimat yang mengandung makna tidak. Apabila kalian melihat, membaca, ataupun mendengar seseorang mengucapkan kalimat yang mengandung makna tidak, maka itu kalimat negatif. Dan untuk rumusnya, bagaimana caranya untuk membuat kalimat negatif dalam bahasa Korea, kita menggunakan rumus ji-anta. Nah, jadi ji-anta ini digunakan setelah akhiran kata kerja. Tapi ingat, kata kerjanya harus kita hilangkan ta-nya terlebih dahulu. Seperti yang harus kita lakukan apabila kita ingin membuat kalimat dalam tenses bahasa Korea. Untuk kalian yang belum memahami mengenai tenses bahasa Korea, silahkan kalian bisa melihat video saya yang sebelumnya yaitu mengenai tenses bahasa Korea. Di sana saya membahas mengenai present, past, dan juga future. Jadi untuk semua tenses sudah saya bahas. Apabila kalian belum memahami mengenai tenses, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah itu kalian bisa melanjutkan pembelajaran tentang kalimat negatif ini. Untuk linknya silahkan kalian klik di atas saja. Oke, dan bagi kalian yang sudah mengetahui mengenai tenses dan menguasai tenses, mari kita lanjutkan. Untuk membuat kalimat negatif dalam bahasa Korea sebenarnya bukan hanya menggunakan ji-anta saja. Nah, ada banyak sekali cara, tapi di sini saya hanya membahas mengenai ji-anta. Oke, ingat, ji-anta digunakan setelah akhiran kata kerja. Selanjutnya, mari kita lihat contohnya. Yang pertama ada kata atau pergi. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ka. Setelah itu kita tambahkan ji-anta, artinya tidak pergi. Selanjutnya ada buta, yaitu melihat. Kita hilangkan ta-nya, tersisa bu. Setelah itu kita tambahkan ji-anta, maka menjadi buji-anta, artinya tidak melihat. Selanjutnya ada ulda atau menangis. Ya, kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ul. Selanjutnya kita tambahkan ji-anta, menjadi ulji-anta, artinya tidak menangis. Untuk catatannya, setelah menambahkan salah satu rumus di atas, harus ditambahkan ke rumus tenses sesuai dengan waktu terjadinya. Nah, jadi setelah kalian menambahkan kata kerja setelah itu diikuti dengan ji-anta, kalian harus menambahkan rumus-rumus tenses, entah itu present, past, dan juga future. Dan untuk catatan yang kedua, ji-anta lebih formal tapi tidak hanya digunakan di situasi formal. Nah, untuk ji-anta ini dia sopan akan tapi tidak hanya digunakan di situasi yang sopan. Jadi kalian bisa menggunakan ini di situasi apapun. Untuk contohnya, yang pertama kita lihat dulu untuk present. Untuk membuat kalimat negatif dalam present tense, yang pertama kita gunakan rumus verb ditambahkan dengan ji-anayo. Bisa dilihat perubahannya dari ji-anta menjadi ji-anayo. Nah, di sini setelah ji-anta ditambahkan dengan rumus present tense, maka menjadi ji-anayo. Selanjutnya mari kita lihat contoh untuk yang present. Yang pertama ada kada. Kada kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ka. Setelah itu ditambahkan ji, ditambahkan anayo menjadi kaji anayo. Artinya tidak pergi. Selanjutnya ada mokta. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa mok. Setelah itu diikuti ji dan anayo menjadi mokji anayo. Selanjutnya ada kumbu hada, artinya belajar. Ya.
kungbu hada, kita hilangkan ta-nya maka tersisa ha. Setelah itu kita tambahkan ji, kita tambahkan anayom. Jadi kungbu haji anayo artinya tidak belajar. Oke, yang pertama ada kaji anayo artinya tidak pergi, mokji anayo tidak makan, dan kungbu haji anayo artinya tidak belajar. Untuk selanjutnya mari kita lihat untuk yang past-nya. Rumus yang digunakan adalah verb ditambahkan ji ditambahkan dengan anasoyo. Untuk yang present kita menggunakan anayo, untuk yang past kita menggunakan anasoyo. Contohnya, mashida. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa mashi. Setelah itu kita tambahkan ji dan anasoyo menjadi mashiji anasoyo, artinya tidak minum. Selanjutnya ada uta. Kita hilangkan ta-nya, maka tersisa ut. Kita tambahkan ji dan kita tambahkan anasoyo menjadi uji anasoyo. Uji anasoyo, artinya tidak tersenyum. Selanjutnya ada kungbu hada. Nah, di sini saya menggunakan kata yang sama. Dikarenakan supaya kalian bisa melihat perubahan present dan juga past. Kungbu hada kita hilangkan ta-nya maka tersisa kungbu ha, ditambahkan ji ditambahkan anasoyo menjadi kungbu haji anasoyo. Saya tidak belajar. Nah, terus bedanya apa? Dua-duanya sama. Untuk yang present saya tidak belajar dan past tidak belajar. Kalian bisa mengetahui alasannya apabila kalian mempelajari mengenai tenses. Nah, maka dari itu silahkan pelajari tenses terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari ji anayo ini, ya, atau sebelum kalian mempelajari kalimat negatif ini. Untuk selanjutnya mari kita lihat untuk yang future. Untuk yang future ini kita gunakan verb ditambahkan ji ditambahkan dengan anu koyo. Untuk yang present ji anayo, untuk yang past ji anasoyo, untuk yang future ji anu koyo. Untuk contoh yang pertama ada pulta atau meniup. Ya, pulta kita hilangkan ta-nya maka tersisa pul, ditambahkan ji anul koyo menjadi pulji anul koyo. Pulji anul koyo. Artinya saya tidak akan meniup. Untuk contoh selanjutnya ada ikta. Ikta. Pertama kita hilangkan ta-nya tersisa ik. Selanjutnya ditambahkan ji dan anul koyo. Jadi ikji anul koyo. Ikji anul koyo. Ikji anul koyo. Artinya tidak akan membaca. Untuk selanjutnya ada ilhada atau bekerja. Ilhada kita hilangkan ta-nya tersisa ilha. Selanjutnya kita tambahkan ji dan tambahkan anul koyo. Menjadi iraja anul koyo. Iraja anul koyo. Iraja anul koyo. Artinya tidak akan bekerja. Nah, jadi untuk yang present kita bisa menggunakan verb ditambahkan ji anayo. Untuk yang past kita bisa menggunakan verb ditambahkan ji anasoyo. Untuk yang future kita bisa menggunakan verb ditambahkan dengan ji anul koyo. Nah, jadi itu saja pembelajaran kita mengenai bagaimana caranya membuat kalimat negatif di dalam tenses bahasa Korea. Untuk rumus kalimat negatif lainnya akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk bagikan, subscribe, dan komentar. Apabila kalian memiliki request mengenai materi apa yang ingin kalian pelajari, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kamsahamnida.